Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa TVRI Kalimantan Selatan. Proses demokrasi di Kalimantan Selatan jelang pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 terus berlangsung, termasuk juga di kota Banjarbaru. KPU Banjarbaru telah menetapkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru untuk pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Dan pemirsa, penetapan dari pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru ini telah ditetapkan pada tadi malam melalui rapat pleno tertutup oleh KPU Kota Banjarbaru. Dan penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru tahun 2024 ini tertuang dalam keputusan KPU Kota Banjarbaru nomor 113 tahun 2024. Satu hari setelah penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru, yaitu pada hari ini, malam hari ini akan dilaksanakan kegiatan pengundian dan penetapan nomor urut dari pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru untuk pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, di mana acara ini dilaksanakan di halaman kantor KPU Kota Banjarbaru. Dan pemirsa, dapat kami sampaikan pula kepada Anda bahwa acara dari pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru untuk pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 ini dihadiri oleh Forkopimda, kemudian juga dihadiri oleh ketua partai politik dari pengusul masing-masing pasangan calon, kemudian juga dihadiri oleh tim pemenangan dari masing-masing pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru untuk pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Dan pemirsa, langsung saja kita saksikan bersama, ini dia pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru tahun 2024. Selamat menyaksikan.
Dan kami juga turut mengundang pasangan calon wali kota dan wakil wali kota untuk memasuki area kegiatan. Dan kita juga mengundang untuk pasangan calon wali kota dan juga wakil wali kota selanjutnya. Dan kami persilahkan kepada jajaran komisioner dan juga sekretaris KPU Kota Banjarbaru untuk bisa menempati tempat yang telah disediakan. Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, dimanapun Anda berada, sekali lagi kami sampaikan bahwa kami ucapkan selamat malam dan juga pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon Bapak dan SHMH. calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru untuk pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 ini disiarkan secara langsung oleh TVRI Kalimantan Selatan dan juga dapat disaksikan secara live streaming melalui YouTube KPU Kota Banjarbaru. Telah kita saksikan bersama bahwa kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru telah berhadir di tempat acara. Pendaftar pertama, Bapak Haji dan kita Muhammad akan Aditya Mufti mengikuti Arifin proses SHMH, kegiatan untuk penetapan nomor urut atau nomor urut undian yang pada malam hari ini. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota urutan pendaftar kedua,
Ibu Hajah Erna Lisa Halabi, dan Bapak Wartono. Yang kami hormati Ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilu Kota Banjarbaru. Yang kami hormati pimpinan partai politik peserta pemilu tahun 2024. Yang kami hormati tim pendukung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru, serta hadirin undangan lainnya dan rekan-rekan media yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru pada pemilihan serentak tahun 2024. Hari ini, tanggal 23 September 2024, segera dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan jingle Pilkada tahun 2024. Indonesia,
menyaksikan jingle. Itu. Ayo kita KTPS Bararamian, gunakanlah hak suara kita. Di hari Rabu 27 November 2024. Ayo kita memilih wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru. Pilih pemimpin bersih, jujur dan adil untuk kota Banjarbaru idaman. Sengsana kulaga kawalan sabarataan, waktu pilkada sudahlah tiba. Ayo kita KTPS Bararamian, gunakanlah hak suara kita. Di hari Rabu 27 November 2024. Ayo kita memilih wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru. Pilih pemimpin bersih, jujur dan adil untuk kota Banjarbaru idaman. Hadirin silakan duduk kembali. Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, tadi kita saksikan bersama setelah lagu Indonesia Raya juga kita dengarkan yaitu jingle pemilihan gubernur serta dilanjutkan dengan jingle Pilwali Kota Banjarbaru, di mana setiap daerah di Kalimantan Selatan ini mempunyai jinglenya masing-masing dan ini telah diperkenalkan dalam peluncuran pemilihan kepala daerah. Dan pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, kita akan saksikan bersama pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Himni SHI. Selamat menyaksikan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa bimiqdaril azim. Allahumma ighfir lana ya Allah dhunubana wa walidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Allah yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan, dengan kebesaran dan kemuliaan-Mu pada malam hari ini kami dapat berkumpul dalam rangka acara pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru pada pemilihan serentak tahun 2024. Ya Allah ya Hadi, ya Allah yang maha memberi petunjuk, tunjukilah kami ke jalan yang benar dan Engkau ridhai, sehingga apa yang kami laksanakan bernilai ibadah di sisi-Mu. Ya Allah ya Mu'in, ya Allah yang maha memberi pertolongan, dengan adanya acara ini ya Allah, tolongilah kami untuk selalu mendapatkan kemudahan, kelancaran, ketentraman, kedamaian dan keselamatan. Ya Allah ya Ghafar, ya Allah yang maha pengampun, ampunilah dosa dan kehilapan kami. Ya Mujibas Sa'ilin, ya Allah yang mengabulkan segala doa dan pinta, kabulkanlah doa dan pinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. TVRI Kalimantan Selatan telah kita ikuti bersama pembacaan doa yang disampaikan oleh Bapak Haji Himni SHI. Beliau dari Kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru. Dan pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, berikutnya kita akan mendengarkan ataupun menyaksikan pembukaan rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan
nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru pada pemilihan serentak tahun 2024, di mana yang akan membuka rapat pleno terbuka ini yaitu Ketua KPU Kota Banjarbaru yaitu Dahtiar SH.MH. Oleh Ketua KPU Kota Banjarbaru. Berkenan kepada Bapak Dahtiar SH.MH, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati para anggota KPU Kota Banjarbaru, di sebelah kanan saya Pak Herianto, Ibu Normadina, di sebelah kiri saya Ibu Resti Fatmasari, dan yang di paling ujung kiri Sekretaris KPU Kota Banjarbaru Hajah Khairunisa. Yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Banjarbaru, yang kami hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kota Banjarbaru, yang kami hormati Kepala Badan Kesbangpol Kota Banjarbaru, yang kami hormati pimpinan partai politik pengusul sekota Banjarbaru, yang kami hormati pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru untuk pemilihan serentak tahun 2024. Izin saya sebutkan sesuai urutan waktu pendaftaran. Yang kami hormati Bapak Haji Muhammad Aditya Mufti Arifin SH.MH dan Bapak Dr. Andas Haji Said Abdullah MSI. Yang kami hormati Ibu Hajah Erna Lisa Halabi dan Bapak Wartono, serta seluruh tamu undangan dan rekan-rekan media yang berhadir pada malam hari ini. Baik, hadirin sekalian yang kami hormati, pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan nikmatnya jualah kita bisa berkumpul pada malam hari ini mengikuti kegiatan pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru untuk tahun 2024. Dan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang kami hormati, pada hari ini Senin tanggal 23 September 2024 adalah kegiatan yang merupakan bagian dari kegiatan pencalonan, yaitu pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru pada pemilihan serentak tahun 2024. Dengan memohon rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka rapat pleno terbuka dengan agenda pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru pada pemilihan serentak tahun 2024 hari ini Senin tanggal 23 September 2024 dinyatakan dibuka. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah pembacaan tata tertib dan mekanisme pengundian nomor urut untuk pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru pada pemilihan serentak tahun 2024 yang akan dibacakan oleh Pak Herianto, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Banjarbaru. Kepada Pak Herianto kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Tata tertib dan mekanisme pengundian nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru pada pemilihan serentak tahun 2024. 1. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, pimpinan partai politik pengusul, tim pendukung, tamu undangan,
dan media yang diperkenankan masuk ke lokasi kegiatan pengundian nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota adalah yang menggunakan tanda pengenal yang dibagikan oleh KPU Kota Banjarbaru. 2. Tim pendukung masing-masing pasangan calon wali kota dan wakil wali kota ditetapkan sejumlah 56 orang. 3. Calon wakil wali kota melakukan pengambilan nomor antrian untuk mengambil nomor urut berdasarkan waktu pendaftaran pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. 4. Nomor antrian terdiri dari angka 1 sampai dengan angka 10. Urutan pengambilan nomor urut berdasarkan nomor antrian dengan angka terkecil hingga angka terbesar. 5. Calon wakil wali kota membuka bola nomor antrian dan menunjukkan nomor antrian yang telah diambil kepada KPU, peserta kegiatan, dan media. 6. Calon wali kota melakukan pengambilan nomor urut dalam tabung secara bergiliran berdasarkan nomor antrian yang telah diperoleh. 7. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota menunjukkan nomor urut yang telah diambil kepada KPU, peserta kegiatan, dan media. 8. Hasil pengundian nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota dituangkan dalam berita acara tentang penetapan nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota peserta pemilihan tahun 2024 dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan KPU Kota Banjarbaru. 9. KPU Kota Banjarbaru menyampaikan salinan keputusan KPU Kota Banjarbaru tentang penetapan nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota peserta pemilihan tahun 2024 kepada: pertama, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota; kedua, Bawaslu Kota Banjarbaru. Demikian tata tertib dan mekanisme pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota peserta pemilihan serentak tahun 2024. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Herianto sudah membacakan tatib dan mekanisme. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, TVRI Kalimantan Selatan, kita telah menyaksikan bahwa rapat pilihan terbuka untuk pengundian dan penetapan nomor urut dibuka oleh Ketua KPU Dhatiar SHMH, kemudian tadi dilanjutkan dengan pembacaan tata tertib dan mekanisme pengambilan nomor urut oleh Herianto Esos MA. Antrian berdasarkan dan waktu kehadiran pemirsa, kami sampaikan bahwa dalam mekanisme pengundian dan penetapan nomor urut ini ada 2 kali pencabutan nomor. Yang pertama adalah untuk pengambilan nomor antrian terlebih dahulu. Dan setelah nomor antrian terpilih, kemudian dari nomor tersebut kembali akan dilanjutkan untuk mengambil nomor urut dari pasangan calon, dan nomor urut inilah yang nantinya akan terpampang di pada tanggal kertas surat suara nanti. 29 Agustus 2024 adalah pasangan calon Ibu Hajah Erna Lisa Halabi dan Bapak Wartono. Untuk pengambilan nomor antrian akan dilakukan berdasarkan nomor antrian kehadiran. Maka yang akan mengambil nomor antrian adalah masing-masing calon wakil wali kota, yaitu akan mengambil pada kotak yang disediakan. Di dalamnya ada bola yang berisi nomor 1 sampai dengan nomor 10. Kemudian siapa yang nanti mendapatkan nomor terkecil, yang paling halus, paling rendah, ya, itulah nomor antrian urutan pengambil nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru pada pemilihan serentak tahun 2024. Jadi siapa yang paling kecil nanti yang duluan mengambil nomor urutnya. Baik, pada kesempatan pertama kami undang
Bapak Dr. Andes Haji Said Abdullah MSI. Dipersilahkan untuk mengambil nomor antrian. Baik, dipegang Pak, sambil ditunggu di samping. Dipegang dulu Pak, menghadap ke audiens ya. Oke. Baik. Selanjutnya kami undang pada kesempatan kedua Bapak Wartono, dipersilahkan untuk mengambil nomor antrian. Wakil wali kota sudah memegang masing-masing bolanya. Boleh sambil baca doa ataupun mau dipandang-pandang dulu, silahkan. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada kedua wakil wali kota dipersilahkan untuk membuka nomor antrian yang didapatkan. Silahkan dibuka Pak. Oke. Ditarik Pak. Dipisah. Ya. Oke, diperlihatkan kepada kami. Baik, diperlihatkan ke depan Pak. Silakan diperlihatkan ke depan masing-masing pasangan calonnya. Baik. Nomor antrian yang didapatkan oleh Bapak Dr. Andes Haji Said Abdullah MSI adalah nomor 7. Nomor antrian yang didapatkan oleh Bapak Wartomo adalah nomor 2. Baik, kepada kedua wakil wali kota kami persilahkan kembali ke tempat duduk masing-masing. Dan demikian kita saksikan untuk pengambilan nomor antrian, di mana tadi untuk baik kita lanjutkan calon wakil wali kota yaitu Bapak Wartono mengambil nomor 2, kemudian calon wakil wali kota Bapak Said Abdullah mengambil nomor 7. Baik. Sehingga untuk pengambilan nomor urut berdasarkan tata tertib dan mekanisme terlebih dahulu pengundian nomor urut bahwa diambil kesempatan oleh untuk mengambil calon nomor wali urut kota masing-masing pasangan Aditya calon Mufti Arifin. Dimulai dari nomor antrian paling kecil. Karena berdasarkan nomor antrian yang didapatkan, maka wakil kita wali kota persilahkan Said Abdullah masing-masing pasangan calon berdua ya untuk mengambil nomor urut pasangan calon. Tadi sudah kita lihat sama-sama nomornya masing-masing. Baik, kesempatan pertama. Baik, kawan-kawan EO, ini segel sudah bisa dibuka untuk mengambil. Ya. Ya, ini masih segel, bisa disaksikan. Masih bersegel, ya. Kita saksikan bersama-sama, 1, 2, 3, dibuka. Ya, buka tutupnya, jadi calon langsung ngambil saja. Iya. Baik, terima kasih. Baik, kami ulang. Kesempatan pertama untuk mengambil nomor urut pasangan calon adalah pasangan dari Hajah Erna Lisa Halabi dan Bapak Wartono. Kami persilahkan maju ke depan untuk mengambil nomor urut. Dengan Pak Wartono berdua berpasangan. Iya. Silakan langsung diambil, dipegang dulu nanti ya, jangan langsung dibuka. Oke. Silakan untuk mengambil tabungnya. Ya Pak,
Ya Ibu, silakan satu aja yang ngambil. Ya, silakan langsung diambil. Dipegang dulu Bu ya, jangan dibuka dulu. Baik, silakan bergeser agak ke kanan, ada tanda selotip. Ya, kanan lagi. Siap. Baik, kesempatan kedua untuk mengambil nomor urut pasangan calon adalah Bapak Haji Muhammad Aditya Mukti Arifin dan Bapak Haji Said Abdullah. Kami persilahkan. Baik, silakan bergeser agak ke ujung meja, masing-masing agak ke ujung meja. Oke. Sambil agak miring membuka biar dapat didokumentasikan oleh kawan-kawan. Bapak walinya di sini, ya, Ibu walinya di sini. Baik, masing-masing wali kota dengan aba-aba kami ya. Silakan menghadap ke audiens, Bapak Ibu menghadap ke audiens. Selanjutnya kita persilahkan kepada kedua pasangan calon untuk membuka nomor urut pasangan calon secara bersama-sama. Kita hitung 3, 2, 1, dipersilahkan. Ya, silahkan dibuka. Silakan diangkat, silakan diangkat, silakan diangkat. Oke, baik. Baik, baik, cukup. Baik. Baik, Bapak Ibu, baik. Kita bisa tenang kembali. Baik, bisa duduk kembali Bapak Ibu. Baik. LO, tolong dibantu LO-nya. LO, tolong dibantu untuk duduk kembali. Kepada LO, tolong untuk duduk kembali. Ditenangkan pendukungnya. Baik. Tolong spanduknya dirapikan. LO Parpo pengusung, silahkan tolong. Masih pegang Bu, masih diperlihatkan Bu. Pak Aditya, mohon nomornya masih dipegang Pak. Bapak Aditya, mohon masih dipegang Pak. Baik. Baik, boleh diperlihatkan kembali. Baik, Bapak Ibu semua harap tenang, kita bisa lanjutkan ke tahapan selanjutnya. Baik, dengan demikian nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota untuk pemilihan serentak tahun 2024 adalah nomor urut 1, Ibu Hajah Erna Lisa Halabi dan Bapak Wartono. Baik. Nomor urut 2, Bapak Haji Muhammad Aditya Mukti Arifin dan Dr. Andes Said Abdullah MSI. Izin. Siap. Baik, Bapak Ibu harap tenang. Bisa duduk lagi. Baik. Baik, harap tenang. Baik, dengan ini kami tetapkan masing-masing nomor urut dari kedua pasangan calon. Baik. Kedua pasangan calon kami persilakan untuk duduk kembali. Silakan. Boleh dibawa, boleh dibawa, boleh dibawa. Nggih. Nggih. Baik, Bapak Ibu.
Baik, Bapak Ibu bisa kita kembali, kawan-kawan LO, mohon kerjasamanya untuk membantu kami. Kita lanjutkan acaranya ke tahap berikutnya. Tertera di kertas surat suara Anda bagi Anda warga Kota Banjarbaru yang akan memilih nantinya pada tanggal 27 November 2024 mendatang. Dan kita akan saksikan bersama berikut ini adalah penetapan dan pembacaan berita acara dari nomor urut pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru. Penandatanganan dilakukan oleh Resti Fatmasari SHMH, kemudian juga Normadina Shut MSOS, juga oleh Ketua KPU Bapak Dhatiar SHMH, Bapak Herianto SOS MA, dan juga Ibu Haja Khairunisa SOS MM, yaitu Sekretaris KPU Kota Banjarbaru. BA dulu ya. Ini menimbang apanya lewat aja, menimbang dan sebagainya. Ya. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian. Selanjutnya saya bacakan berita acara penetapan nomor urut untuk pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru, berita acara nomor 179-BL-3.2-3-6372-6324 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru tahun 2024. Pada hari ini, Senin, tanggal 23 bulan September tahun 2024, bertempat di KPU Kota Banjarbaru. KPU Kota Banjarbaru telah melakukan pengundian nomor urut pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru berdasarkan Pasal 121
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, dengan memperhatikan berita acara nomor 175-miring-PL.3.2-6372-6324 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru tahun 2024 yang ditetapkan tanggal 22 September 2024. Berdasarkan pengundian nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru, ditetapkan nomor urut pasangan calon sebagai berikut. Nomor urut 1, nama pasangan calon. Calon wali kota, Hajah Erna Lisa Halabi. Calon wakil wali kota, Wartono. Partai politik pengusul, 1. Partai Kebangkitan Bangsa, 2. Partai Gerakan Indonesia Raya, 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 4. Partai Golongan Karya, 5. Partai Nasional Demokrat, 6. Partai Gelombang Rakyat Indonesia, 7. Partai Keadilan Sejahtera, 8. Partai Gerakan Perubahan Indonesia, 9. Partai Amanat Nasional, 10. Partai Bulan Bintang, 11. Partai Demokrat, 12. Partai Solidaritas Indonesia, 13. Partai Persatuan Indonesia. Nomor urut 2, nama pasangan calon. Calon wali kota, Haji Muhammad Aditya Mukti Arifin, SHMH. Calon wakil wali kota, Dr. Andes Haji Said Abdullah. Partai politik pengusul, 1. Partai Buruh, 2. Partai Persatuan Pembangunan, 3. Partai Umat. Demikian berita acara ini dibuat, ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kota Banjarbaru. Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru bertanda tangan Ketua Dahtiar, anggota Normadina, anggota Herianto, anggota Resti Fatmasari. Baik, selanjutnya kami bacakan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru nomor 115 tahun 2024 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru tahun 2024. Ke-1, menetapkan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran dari keputusan ini. Kedua, keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 23 September tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru, Dahtiar, bertanda tangan. Lampiran keputusan nomor 115 tahun 2024 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru tahun 2024. Pasangan calon peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru tahun 2024. Nomor urut 1, nama pasangan calon. Calon wali kota, Hajah Erna Lisa Halabi.
Calon Wakil Wali Kota Wartono. Nomor urut 2, nama pasangan calon. Calon Wali Kota Haji Muhammad Aditya Mukti Arifin. Calon Wakil Wali Kota Haji Said Abdullah. Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 23 September 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru, Dahtiar, bertanda tangan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah penyerahan surat keputusan KPU Kota Banjarbaru nomor 115 tahun 2024 tentang penetapan nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru beserta plakat nomor urut pasangan calon. Ketua, anggota, dan sekretaris, silakan kita maju ke depan. Selanjutnya, kami mengundang untuk masing-masing pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 1 dan nomor urut 2 untuk dapat menerima salinan keputusan KPU Kota Banjarbaru yang akan diserahkan oleh Ketua KPU Kota Banjarbaru. Kami persilahkan untuk masing-masing pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru nomor urut 1 dan 2 untuk bisa naik ke atas panggung. Kami silakan. Dan dilanjutkan dengan penyerahan plakat nomor urut kepada masing-masing pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru pemilihan serentak tahun 2024. Kami persilakan untuk mengambil momen foto bersama dengan masing-masing pasangan calon nomor urut 1 dan 2 bersama dengan jajaran komisioner dan sekretaris KPU Kota Banjarbaru. Kami silakan. Dan kami persilakan kepada rekan-rekan media untuk bersiap-siap untuk mengambil momen foto bersama. Baik, dan kami persilakan untuk bisa mengambil momen dari 3, 2, 1. Baik, dan kami persilakan terlebih dahulu nantinya. Dan kami persilakan kepada jajaran komisioner dan juga sekretaris KPU Kota Banjarbaru untuk bisa kembali ke tempat. Dan kita akan lanjutkan dengan mengambil foto bersama kepada kedua dari pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru pemilihan serentak tahun 2024. Ernalisa Halabi dan Wartono diusung oleh berbagai partai politik, kami persilakan kepada PKB, pasangan calon nomor urut 1 dan 2 untuk bisa merapat maju ke tengah Perjuangan, dan mengambil momen foto bersama. Partai Nasdem, boleh diperlihatkan untuk nomor urut masing-masing. Baik, dan kepada rekan-rekan media, kami persilakan untuk mengambil momen dari 3, Partai Amanat 2, Nasional, 1. Partai Bulan Bintang, Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia. Baik, saya akan hitung mundur sekali lagi. Boleh
Sedangkan pakai untuk nomor 1, 2 tangannya pasangan ya. Oke, calon Bapak, Ibu. wali kota dan Kita wakil akan wali ikut kota sekali lagi Banjarbaru dari nomor urut 2 3, Haji 2, Muhammad 1. Aditya Mufti Arifin SHMH dengan Dr. Andes Haji Said Abdullah Baik, MSI terima kasih. diusung Kami persilakan oleh Bapak partai dan juga politik Ibu, diantaranya masing-masing pasangan calon wali P3, kota dan juga kemudian wakil wali Partai kota Buruh untuk bisa kembali dan ke tempat. juga Partai Umat. Baik, dan kami harapkan untuk masing-masing pendukung dari masing-masing paslon kami mohon Pemenangan bisa tetap menjaga ketertiban. Pasangan calon masing-masing ini sangat antusias dengan nomor urut yang telah didapatkan. Baik, sekali lagi kami mohonkan kepada masing-masing tim pendukung Dan dari pemirsa, pasangan calon wali kota dan juga wakil wali kota hal yang menarik untuk bisa dalam kembali pemilihan duduk kepala dan daerah tetap menjaga ketertiban serentak tahun jalannya 2024 di acara Kota malam Banjarbaru hari ini. Terima adalah kasih. karena Banjarbaru merupakan Dan izinkan, saya juga ingin mengundang ibu kota ketua dan baru juga bagi anggota Provinsi Bawaslu Kalimantan Kota Banjarbaru Selatan. untuk juga dapat menerima Tentu saja sangat dinamika politiknya keputusan berbeda KPU dibandingkan Kota Banjarbaru. dengan Kota Kami persilakan Banjarbaru untuk bisa sebelum naik menjadi ke atas panggung. ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Dan kita harapkan bersama kemajuan Kota Banjarbaru akan terus terjadi dengan pemimpin yang terpilih nantinya yang ditentukan oleh Anda, warga Kota Banjarbaru. Baik, dan kita berikan aba-aba kembali untuk foto bersama dari 3, 2, 1. Dan kami persilakan kepada ketua dan juga anggota Bawaslu Kota Banjarbaru untuk bisa kembali ke tempat. Kami silakan. Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, hal yang menarik juga yang terjadi dalam pilkada di Kota Banjarbaru ini sempat adanya isu bahwa pemilihan kepala daerah di Kota Banjarbaru akan terancam adanya kotak kosong. Baik, mohon Namun, izin kembali hal kepada itu tidak masing-masing terjadi tim pendukung karena paslon adanya kami mohonkan putusan untuk bisa MK duduk kembali yang memperbolehkan karena acara partai daripada politik rapat yang pleno tidak akan kita mendapatkan lanjutkan. kursi Terima di kasih. DPR boleh untuk mengusulkan calon kepala daerah. Dan ini terjadi di Kota Banjarbaru. Baik, Bapak Ibu bisa Dan kembali akhirnya ke tempat duduknya ada masing-masing. dua pasangan Kita akan calon lanjutkan kembali acara kita. wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru yang akan bertanding dalam pemilihan kepala daerah Baik. serentak tahun 2024 di Kota Banjarbaru. Baik, kita bisa lanjutkan Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, undangan hadirin sekalian yang kami hormati. Dengan demikian berakhirlah rapat pleno terbuka dengan agenda pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru pada pemilihan serentak tahun 2024. Setelah rapat pleno terbuka ini kami tutup, mohon tenang, mohon tenang. Setelah rapat pleno terbuka ini kami tutup, masing-masing pasangan calon wali kota dan wakil wali kota kami berikan kesempatan untuk memberikan sambutan yang masing-masing durasinya sama selama kurang lebih 10 menit. Ya. Dengan demikian, dengan mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin, maka rapat pleno terbuka, pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru pada pemilihan serentak tahun 2024 dinyatakan selesai dan ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ketua KPU Kota Banjarbaru Bapak Dahtiar SHMH dan juga seluruh anggota serta sekretaris KPU Kota Banjarbaru. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya adalah sesi yang paling ditunggu-tunggu oleh masing-masing tim pendukung dari pasangan calon wali kota dan juga wakil wali kota Banjarbaru pemilihan serentak tahun 2024. Dan memasuki sesi sambutan ini, kami akan memberikan kesempatan kepada masing-masing pasangan calon wali kota dan juga wakil wali kota Banjarbaru untuk dapat menyampaikan sepatah dua patah kata yang masing-masing kami berikan waktu kurang lebih 10 menit. Dan untuk kesempatan yang pertama, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk pasangan wali kota, calon wali kota dan juga wakil wali kota nomor urut 1. Berikan tepukan yang paling meriah untuk Ibu Hajah Erna Lisa Halabi dan juga Bapak Wartono. Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, untuk rapat pleno tadi sudah ditutup oleh Ketua KPU Kota Banjarbaru Bapak Dahtiar SHMH, dan selanjutnya kita akan mendengarkan pidato dari pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru. Dan yang pertama kita akan mendengarkan pidato atau sambutan dari pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru, yaitu Erna Lisa Halabi dan Wartono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang ulun hormati Ketua KPUD Kota Banjarbaru Bapak Dahtiar bersama komisioner KPUD lainnya, Ibu Resti Fatmasari, Ibu Normadina, dan Bapak Herianto, serta para staf dan seluruh jajaran. Yang ulun hormati Ketua Bawaslu Kota Banjarbaru Bapak Nur Ihsan bersama para komisioner Bawaslu lainnya dan seluruh jajaran. Yang ulun hormati para tamu undangan yang berhadir pada malam hari ini, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kota Banjarbaru. Yang ulun hormati para ketua, sekretaris, maupun perwakilan partai politik mengusung pasangan calon beserta jajaran. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat Rahman dan Rahim, pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka pengundian dan penetapan nomor urut pasangan wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru pada Pilkada tahun 2024. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah kepada suri tauladan dan kita semua, Nabi Muhammad SAW, yang pada bulan Rabiul Awal ini kita peringati hari kelahirannya. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini mendapatkan syafaat dan dari baginda Rasulullah SAW. Para tamu undangan yang ulun hormati, yang pertama ulun sampaikan, alhamdulillah hari ini kita sampai pada tahapan yang sangat penting dalam Pilkada serentak tahun 2024, yaitu dimulainya proses pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon. Tentu kita semua dapat bersyukur karena semua tahapan ini berjalan dengan lancar. Mari kita semua, warga Banjarbaru, mengikuti pilkada ini dengan semangat membara untuk membangun kota Banjarbaru. Marilah kita meriahkan pilkada ini dengan penuh kegembiraan. Demikian sepatah dua patah dari ulun. Terima kasih atas perhatian. Dan ulun akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak.
Baik pemirsa TVRI Kalimantan Selatan yang mana Anda masih menyaksikan kegiatan dari pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru pada pemilihan serentak tahun 2024. Tadi telah kita saksikan bersama. Baik, kami ucapkan terima kasih pidato Ibu Haji dari dan juga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru yaitu Ernalisa Halabi dan juga Wartono. Kita juga akan mendengarkan pidato dari pasangan calon nomor urut 2 yaitu Bapak dan juga Bapak Dr. Aditya Mufti Arifin dan Said Abdullah. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Mungkin soundnya bisa dibesarkan sedikit. Yang kami hormati Ketua beserta seluruh komisioner dan jajaran dari Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru. Perlakukan sama. Yang kami hormati Ketua Bawaslu Kota Banjarbaru beserta seluruh jajaran. Yang kami hormati hadir malam ini penjabat sekretaris daerah Kota Banjarbaru dan Bu Wakapolres, Kepala Kesbangpol, dan yang kami hormati, kami banggakan calon wakil wali kota kami, Dr. Andes Haji Said Abdullah yang hadir beserta Ibu, dan yang ulun cintai hadir Ibu Pipi Mari Zubaidi dan seluruh partai pendukung yang hadir dari Partai Umat, P3, Hanura, Partai Buruh, para relawan, dan yang kami hormati pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 1 beserta seluruh tim dan partai pendukung yang hadir pada malam hari ini, dan hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir di sini dalam rangka pencabutan sekaligus juga penetapan nomor urut untuk pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru. Jadi kami alhamdulillah mendapatkan nomor urut 2. Jadi nomor 2 ini sangat banyak maknanya. Pertama adalah 2 periode. Yang kedua, 2 itu adalah kebersamaan. Terus juga 2 itu identik dengan V. Apa? VV. Itu yang pertama. Yang kedua adalah victory, kemenangan. Dan alhamdulillah pada Pilkada tahun 2020, nah kami juga nomor 2. Jadi insya Allah kita akan melanjutkan kemenangan jadi juara. Insya Allah. Dan kami juga terima kasih kepada seluruh komisioner KPU, Bawaslu yang sudah bekerja secara profesional atas jalannya proses demokrasi di Kota Banjarbaru. Dan kami juga bersyukur sudah sampai dalam tahapan ini walaupun lika-likunya sangat panjang. Penuh perjuangan, tetapi insya Allah sesuatu yang sulit akan indah pada waktunya.
Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh calon wakil wali kota Banjarbaru. Baik, baik, terima kasih kesempatannya. Saya hanya menambahkan sedikit saja. Yang pertama ya saya bersyukur, kami bersyukur bisa mendaftar, itu syukur yang luar biasa. Dan sekarang bersyukur bisa di tempat ini untuk mengambil nomor. Alhamdulillah ya. Jadi berikutnya kita berharap apa yang kita laksanakan ke depan seperti bunyi jingle KPU ya. Baramian datang ke tempat pemilihan dengan gembira ya. Buatlah ini sebuah kebahagiaan saja. Yang berikutnya kita berharap semoga yang terpilih nanti adalah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita hanya mengikuti proses ini yang tertulis sudah ada. Ya. Jadi kita jalani saja proses ini dengan berbahagia saja. Ya. Berikutnya saya hanya ingin menyampaikan sedikit pantun saja. Ya kalau pakai baju, pakai celana juga supaya bagus gitu. Oh ya, ada dua nih. Ya. Dimulai Bismillah kita berkata, malam ini sangat bahagia. 2 periode itu pastinya. Nomor 2 juaranya. Yang berikutnya ya, yang dari saya nih, ya, yang berikutnya. Baik, kalau pakai baju, pakai celana juga. Ikuti fashion, ikuti mode. Alhamdulillah dapur nomor 2. Insya Allah isyarat wali kota 2 periode. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf udah yang kurang pas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih Pemirsa kepada Bapak Haji TVRI Muhammad Kalimantan Adi Selatan, dimanapun Anda berada, telah kita saksikan bersama pidato dari pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru nomor urut 2, yaitu Aditya Mufti Arifin dan Bapak Said Abdullah. Kedua pasangan calon telah kita dengarkan bersama-sama masing-masing pidatonya, dan pada intinya adalah mari kita sukseskan untuk pemilihan kepala daerah 2024 yang juga dilaksanakan di Banjarbaru dengan riang gembira, dan kita berharap bahwa pemilihan kepala daerah yang juga dilaksanakan di Kota Banjarbaru bisa berjalan dengan lancar. Mohon izin Bapak Ibu pasangan calon di depan ya, di depan panggung. Yang di atas panggung adalah para jajaran komisioner dan juga sekretaris KPU Kota Banjarbaru. Dan kami juga mengundang untuk jajaran Forkopimda untuk bisa bergabung. Forkopimda Kota Banjarbaru, kami silakan.
Kalau misalkan ingin berganti pose atau gaya, kami persilakan. Silakan diambil momennya dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, sekali lagi boleh berikan tepukan yang paling meriah malam hari ini hadirin sekalian. Dan dengan ditutupnya dengan sesi foto bersama tadi, maka rangkaian dari kegiatan pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru pada pemilihan serentak tahun 2024 ditutup. Dan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, jangan lupa tanggal 27 November 2024 kita harus memberikan hak suara kita di bilik suara nantinya, dan pastinya sukseskan pemilihan serentak tahun 2024 secara aman dan juga damai. Akhirnya saya Dian Hasri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Ya, pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, dimanapun Anda berada, telah kita saksikan bersama pengundian dan penetapan nomor urut dari pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru untuk pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Dan kita akan ngobrol dengan Ketua KPU Kota Banjarbaru terkait dengan pelaksanaan kegiatan pada malam hari ini. Selamat malam Pak Dhatiar. Selamat malam Mas. Baik Pak Dhatiar, mungkin bisa disampaikan juga bagaimana berlangsungnya pada malam hari ini secara keseluruhan, apakah sesuai dengan ekspektasi dari KPU Kota Banjarbaru? Baik, pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita bisa menetapkan nomor urut untuk pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru untuk pemilihan tahun 2024. Sebelumnya, 1 hari sebelumnya kami sudah menetapkan pasangan calon untuk Kota Banjarbaru. Itu ada 2 pasangan calon. Yang pertama ya, dan kami alhamdulillah pada malam hari ini bisa bersyukur karena proses pengambilan nomor urut berjalan dengan baik dan lancar. Begitu. Baik, dan yang juga menarik di sini adalah untuk penetapan dari pasangan calon yang hampir last minute terjadi pada tadi malam begitu. Mungkin bisa diceritakan secara singkat kepada pemirsa. Ya, baik, terkait dengan penetapan memang agak sedikit panjang durasinya, tapi sebagaimana yang saya sampaikan di kawan-kawan media, bahwa itu adalah mekanisme pleno yang berjalan dan memang seperti itu adanya. Ada 4 orang komisioner dan tentu saja masing-masing menuangkan pikirannya, dan saya kira dalam mekanisme sebuah pleno itu adalah hal yang wajar, dinamika berjalan, dan memang akhirnya kami putuskan di last minute. Baik. Dan memang itu mekanisme yang harus dilalui di dalam proses demokrasi yang ada di Kota Banjarbaru ini begitu ya. Baik, dan juga yang ingin kita ketahui dari pelaksanaan dari penetapan nomor urut, setelah ini akan ada proses apa lagi yang akan dilalui oleh pasangan calon? Baik, setelah pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota untuk pemilihan tahun 2024 ini, maka beberapa hari ke depan ya kita akan memulai masa kampanye, ya kan? Masa kampanye akan kita mulai pada tanggal 25 September 2024 ya, sehingga harapan kita semuanya bisa mematuhi aturan-aturan yang berlaku dan tetap menjaga kondusivitas Kota Banjarbaru ya, seperti itu. Siap. Oke, dan selama ini yang bisa dirasakan oleh KPU Kota Banjarbaru, kondusivitas apakah aman dan terjaga dengan kondusif untuk dinamika politik yang terjadi di Kota Banjarbaru? Ya, baik, saya kira semua warga Kota Banjarbaru berharap kondusivitas Kota Banjar tetap berjalan, dan kita adalah ikon Kalimantan Selatan sebagai ibu kota provinsi, dan itu adalah komitmen kita sebagai bentuk cinta kita kepada Kota Banjarbaru. Baik.
Nah, yang juga menarik adalah Pak Datiar bahwa Banjarbaru kan merupakan ibu kota baru bagi Provinsi Kalimantan Selatan. Tentu ini menjadi harapan juga bagi warga kota Banjarbaru tentunya agar bisa mendapatkan pemimpin yang berkualitas agar menjadikan kota Banjarbaru ini lebih maju lagi dibandingkan dengan masa-masa yang sebelumnya. Apa yang bisa disampaikan oleh KPU Kota Banjarbaru? Ya, kami sebagai lembaga penyelenggara pemilu, khususnya KPU yang bertanggung jawab secara teknis, itu harapan dan dukungan kepada seluruh warga Kota Banjarbaru agar pelaksanaan pemilu di Kota Banjarbaru bisa berjalan dengan baik. Saat ini juga kami membuka pendaftaran KPPS, ya. Jadi petugas-petugas yang akan bekerja di TPS, kita butuh sekitar 2.821 orang sekota Banjarbaru dari 403 TPS sekota Banjarbaru. Harapan saya masyarakat bisa berpartisipasi sebagai penyelenggara tingkat ad hoc sehingga proses demokrasi di kota Banjarbaru bisa berjalan dengan baik, seperti itu. Itu nanti kapan ada rekrutmennya, dalam waktu dekatkah atau bagaimana? Saat ini sedang berjalan rekrutmen dan pendaftaran, ya. Jadi pendaftaran sudah berjalan, nanti berproses, bulan depan akan kita tetapkan. Ya, jadi setiap TPS itu butuh 7 orang KPPS. Harapan saya himbau bisa seluruh warga kota Banjarbaru bisa berdaftar dan juga melibatkan diri dalam proses demokrasi di kota Banjarbaru. Dan harapan saya juga nanti tanggal 27 November 2024 bisa datang ke TPS. Ya. Artinya jangan sampai dilewatkan untuk hak pilih pada tanggal 27 November 2020 bagi warga Kota Banjarbaru melalui pasangan calon yang sudah terpilih nomor urut 1 dan juga nomor urut 2 ini. Nah, terkait dengan juga pemilih pemula yang juga pasti banyak yang ada di Kota Banjarbaru. Bagaimana komentarnya, Pak? Ya, begitu juga dengan pemilih pemula, kami berharap bisa berpartisipasi dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru. Dan tentu saja jangan lupa nanti pada Rabu 27 November tahun 2024 hadir dan datang ke TPS untuk menyalurkan aspirasinya dan memilih wali kota dan wakil wali kota sesuai dengan hati nuraninya, seperti itu. Adakah lagi tahapan sosialisasi barangkali yang juga dilakukan oleh KPU Kota Banjarbaru untuk kembali meningkatkan partisipasi pemilih nantinya pada 27 November 2024? Ya, tentu saja kami dari KPU Kota Banjarbaru melakukan sosialisasi dan memang ada divisi yang bertanggung jawab. Nanti adalah divisi sosialisasi dan beberapa agenda yang akan kita laksanakan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru. Dan besok juga akan ada agenda, besok pagi itu ada deklarasi kampanye damai. Jadi semua stakeholder kita undang, termasuk Bapak Paslon pun kita undang lagi untuk sama-sama menyatakan bahwa semua pihak, khususnya peserta pemilihan, melaksanakan kampanye dengan tertib dan damai di Kota Banjarbaru, seperti itu. Terkait dengan pelaksanaan tertib dan damai, otomatis kampanye juga harus dilaksanakan dengan tertib dan damai. Pesan yang mungkin bisa disampaikan kepada peserta pemilihan kepala daerah Kota Banjarbaru ini, Pak? Ya, untuk kedua pasangan calon yang malam ini sudah mendapatkan nomor urut masing-masing, kami berharap bisa mematuhi semua mekanisme, prosedur, dan aturan terkait dengan proses kampanye yang akan berjalan sekitar 60 hari ke depan. Dan tentu saja kami dari KPU Kota Banjarbaru akan bersinergi dengan pihak kepolisian dan juga stakeholder terkait. Makanya kita adakan deklarasi kampanye damai pada besok hari sebagai bentuk komitmen menjaga Kota Banjarbaru. Deklarasi kampanye damai ini akan dilaksanakan pada besok hari. Dan apakah akan dilaksanakan secara kontinu sampai pada saat pelaksanaan 27 November 2024 nanti? Iya, besok itu kan kita acaranya besok, tapi adalah bentuk komitmen kita dalam proses 60 hari masa kampanye nanti, sama-sama memegang bahwa kita akan memastikan proses kampanye di Kota Banjarbaru berjalan tertib, aman, dan lancar, seperti itu. Nah, terkait juga dengan proses kampanye yang juga nanti akan dilalui oleh para kedua pasangan calon ini, adakah aturan-aturan yang harusnya tidak boleh dilanggar oleh para peserta pemilu kepala daerah 2024 ini? Ya, terkait dengan aturan kan saat ini ada peraturan KPU nomor 13 tahun 2024 tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Semua ketentuan terkait dengan teknis bagaimana pelaksanaan kampanye dan juga larangan kampanye itu ada diatur di dalam PKPU atau peraturan KPU tersebut. Dan KPU
melaksanakan sosialisasi terkait dengan peraturan tersebut. Dan tadi siang kita juga sudah melakukan rapat koordinasi dengan stakeholder di Kota Banjarbaru, beberapa instansi dinas kita undang, termasuk juga kepolisian dan juga dari Kodim 10006 Martapura. Ya, jadi semua kita libatkan dalam rangka sosialisasi tahapan kampanye dan juga terkait dengan penerbitan SK pemasangan alat peraga kampanye di Kota Banjarbaru, seperti itu. Karena memang ada aturan-aturan tertentu ya untuk APK atau alat peraga kampanye yang tidak di sembarang tempat bisa dipasang begitu pada hari ya. Baik, dan juga yang bisa disampaikan kepada kedua tim pemenangan, karena kan yang sangat antusias ini adalah tim pemenangannya masing-masing begitu. Dan diharapkan dengan adanya tim pemenangan ini pemilihan kepala daerah juga harusnya berjalan dengan lancar, tidak ada gontok-gontokan dan segala macamnya. Ada pesan yang bisa disampaikan? Ya, saya kira untuk kedua pasangan calon dan juga para pendukungnya ya berkomitmen untuk menjaga Kamtipmas di Kota Banjarbaru, dan kita juga selalu berkoordinasi dengan pihak keamanan khususnya dari Polres Kota Banjarbaru, karena sebelum melaksanakan proses kampanye khususnya kedua pasangan calon melalui LO-nya atau petugas penghubungnya itu harus mendapatkan ataupun memproses STTP ya. Kalau kita biasa dengar adalah izin keramaian dan sebagainya, sejenis itu yang harus diurus di kepolisian, seperti itu. Jadi pihak keamanan juga turut terlibat, termasuk juga dalam kegiatan pada malam hari yang juga turut andil semua pihak keamanan dalam mensukseskan acara pada malam hari ini. Baik, begitu ya. Dan yang juga ingin disampaikan sekali lagi kepada warga Kota Banjarbaru, selain juga tidak mengabaikan hak pilihnya pada 27 November 2024 nanti, pada saat kampanye harus seperti apa mereka bersikap warga Kota Banjarbaru ini? Ya, saya kira seperti yang kita ketahui bahwa memang tahapan kampanye kan memang sudah diatur dan adalah semua hak seluruh warga Kota Banjarbaru untuk mengetahui visi, misi, dan program kedua pasangan calon, sehingga kalaupun ada kampanye silahkan seluruh masyarakat Kota Banjarbaru untuk mendengarkan penyampaian visi, misi, dan program dari kedua pasangan calon. Dan kami pun nanti akan melaksanakan debat ya. Jadi insya Allah akan ada 3 kali proses debat yang akan kita laksanakan dalam proses pemilihan wali kota dan wakil wali kota di Kota Banjarbaru. Ada 3 kali proses debat begitu ya. Mungkin bisa di-spill sedikit atau dibocorin sedikit di waktu kapan sajakah nanti akan dilaksanakan? Tentu saja kalau untuk memutuskan ini belum, karena harus melalui mekanisme pleno dari semua komisioner, termasuk juga jumlah berapa kalinya juga nanti akan diputuskan. Tapi di PKPU atau Peraturan KPU nomor 3 tahun 2024 disebutkan bahwa maksimal 3 kali melaksanakan debat, ya kan? Nah, oleh karenanya nanti insya Allah kalau berdasarkan komunikasi kami di internal akan kita mulai di pertengahan Oktober 2024. Di pertengahan Oktober 2024 adalah pertama kalinya debat yang akan dilaksanakan begitu. Oke, untuk mekanismenya sendiri nanti apakah ada yang masing-masing calon wali kota saja, kemudian nanti ada calon wakil wali kota saja, atau langsung kedua-duanya? Ya, untuk bagaimana teknisnya itu nanti kami putuskan dalam sebuah mekanisme pleno. Jadi saya tidak bisa menyebutkan ya, karena harus melalui suatu rapat pleno yang dihadiri oleh semua komisioner. Nanti pada waktunya akan kami sampaikan kepada publik. Dengan penyiarannya pun apakah juga bisa disaksikan oleh masyarakat secara langsung atau bagaimana nantinya pada saat debat nanti? Baik, setiap proses debat itu insya Allah akan disiarkan secara live ya. Dan insya Allah nanti akan ada beberapa kita live streaming, termasuk juga dari stasiun TV yang akan ditunjuk, seperti itu. Okay. Jadi ada disiarkan secara langsung, secara live streaming juga, dan juga stasiun televisi yang nanti akan menyiarkan secara langsung proses debat tersebut begitu. Pak Dhatiar, mungkin bisa juga dikomentari terkait dengan acara yang hari sudah berjalan dengan lancar, hadirnya Forkopimda, kemudian juga ketua partai politik yang juga turut meramaikan acara pada malam hari ini, apa yang bisa disampaikan oleh Pak Dhatiar? Ya, kembali kami bersyukur ya, karena tiada henti nih dukungan dari semua stakeholder kepada KPU Kota Banjarbaru dalam melaksanakan tahapan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru. Kami terima kasih atas kehadiran semua unsur Forkopimda pada malam hari ini. Dari rekan-rekan Bawaslu, ketua dan anggota juga berhadir pada hari ini, termasuk juga dari beberapa stakeholder terkait, dan semuanya bisa mendukung proses tahapan pilkada di Kota Banjarbaru. Selagi kami terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Artinya semua yang terlibat sangat mendukung dengan giat pada malam hari, yaitu pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon
wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru untuk pemilihan kepala daerah tahun 2024. Dan nanti kita akan juga menyaksikan bersama-sama untuk tahapan berikutnya adalah masa kampanye yang ada juga debat di dalamnya dan akan disiarkan secara langsung, baik itu secara live streaming maupun juga melalui stasiun televisi nanti pada tiar ya. Baik. Dan apakah ada mungkin koreksi dari pemilihan kepala daerah untuk tahun ini jika dibandingkan dengan pemilihan umum pada legislatif dan juga pemilihan presiden waktu bulan Februari yang lalu? Ada hal yang ingin diperbaiki dan dievaluasikah dalam pelaksanaan di Kota Banjarbaru ini? Ya, kalau untuk konteks pemilihan kepala daerah, tentu perbandingannya saya malah melihatnya di pemilihan kepala daerah tahun 2020. Kalau waktu itu kan masih masa COVID, nah kalau sekarang kan sudah tidak masa COVID, sehingga dalam proses pengambilan suatu keputusan, misalnya seperti malam hari ini kita saksikan pengundian nomor urut misalnya, itu bisa dihadiri kurang lebih dari masing-masing pasangan calon, kami undang kurang lebih 50 orang. Kalau dulu kan terbatas kita. Ya, jadi kalau sekarang kita bisa mengundang cukup banyak peserta dalam setiap event, dan mudah-mudahan nanti juga di debat juga kita bisa mengundang pendukung dari pasangan calon untuk menyaksikan secara langsung debat kandidat yang akan kita laksanakan insya Allah di pertengahan bulan Oktober ya. Seperti pertama kali nanti debatnya di pertengahan bulan Oktober, startnya di studio. Baik, terima kasih Pak Datiar atas waktunya. Selamat bertugas kembali, sukses untuk pelaksanaan pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil kota Banjarbaru. Selamat kembali bertugas Pak Datiar. Terima kasih sekali lagi, dan kita akan kembali pemirsa sedikit mengobrol atau berbincang-bincang dengan narasumber kita yang lainnya masih dalam rangkaian pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru untuk pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Dan pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, tentu saja masing-masing pasangan calon ini memiliki visi dan misi masing-masing. Untuk Hajah Ernalisa Halabi serta Wartono yang merupakan pasangan calon nomor urut 1 ini memiliki visi mewujudkan kota Banjarbaru elok, maju, adil, dan sejahtera, atau yang disingkat dengan EMAS, di mana misinya adalah yang pertama mewujudkan Banjarbaru yang bersosial dan berbudaya, kemudian 2 mewujudkan transformasi ekonomi, yang ketiga adalah memperkuat tata kelola pemerintahan menuju pelayanan publik yang cepat, tepat, responsif, dan transparan, kemudian yang keempat adalah mewujudkan sarana, prasarana, dan infrastruktur pendukung yang berkualitas dan ramah lingkungan. Selanjutnya untuk pasangan nomor urut 2 yaitu Haji Muhammad Aditya Mufti Arifin dan juga Dr. Andes Haji Said Abdullah MS ini juga memiliki visi Banjarbaru maju, agamis, sejahtera, dan berkelanjutan, atau yang disingkat Banjarbaru juara berkelanjutan, dengan misi diantaranya adalah yang pertama meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, kemudian yang kedua adalah meningkatkan kehidupan masyarakat yang agamis dan berakhlak mulia, kemudian yang ketiga adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah, yang keempat adalah meningkatkan pembangunan perekonomian daerah untuk mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, yang kelima meningkatkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Dan pemirsa, seperti janji saya tadi, kita akan mengobrol dengan narasumber yang lainnya. Bersama kami telah hadir Ketua Bawaslu Kota Banjarbaru dengan Bapak Iksan. Selamat malam Pak Iksan. Selamat malam Pak. Pak Ihsan, bagaimana tanggapannya terkait dengan pelaksanaan dari pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru yang sudah dilaksanakan pada malam hari ini? Alhamdulillah, kami Bawaslu Kota Banjarbaru merasa bersyukur pada acara malam ini berjalan dengan lancar, aman, damai, dan juga kedua pasangan calon tadi, baik nomor urut 1 maupun nomor urut 2, sama-sama melaksanakan dengan penuh kegembiraan dan juga penuh dengan semangat. Ya. Dua-duanya menggaungkan bahwa pemilihan kepala daerah di Kota Banjarbaru harus dilaksanakan dengan gembira, tidak harus saling baku hantam begitu Pak ya, tidak ada persaingan yang tidak sehat gitu ya, bersaing secara sehat untuk pemilihan kepala daerah di Kota Banjarbaru tahun 2024 lah. Untuk proses pengawasan nanti pemilihan kepala daerah di Kota Banjarbaru, gambarannya seperti apa dilaksanakan setelah tahapan pengundian ini? Kami Bawaslu Kota Banjarbaru setelah tahapan pengundian nomor urut calon ini, kami sesuai dengan tahapan akan melaksanakan pengawasan. Mungkin dalam waktu dekat ini pada tanggal 25 ini kan ada tahapan kampanye kan.
Nah, kami akan melaksanakan pengawasan salah satunya di tahapan kampanye. Untuk kegiatan besok apa ikut deklarasi dengan KPU yang akan dilaksanakan nanti, deklarasi damainya? Ya, besok kita dapat undangan dari pihak KPU Kota Banjarbaru bahwa kawan-kawan KPU Kota Banjarbaru melaksanakan aksi kampanye damai. Kami juga berharap besok dihadiri oleh para perwakilan dari calon, sehingga kita bersama-sama berkomitmen untuk benar-benar melakukan di Pilkada di 2024 ini benar-benar aman, damai, dan juga berjalan jujur. Kalau bisa digambarkan perbandingan dengan pemilihan umum yang sudah dilaksanakan pada Februari lalu, apa yang juga menjadi harapan agar di pemilihan kepala daerah bisa juga berjalan dengan aman dan lancar? Kami Bawaslu Kota Banjarbaru berharap di pemilihan di 2024 ini berjalan dengan damai juga seperti pemilu 2024 kemarin. Semoga saja kawan-kawan bisa ini lebih menjaga situasi suasana kondusif di Kota Banjarbaru. Kalau ada permasalahan atau apa masih akan kita saling diskusikan. Kami berharap di pemilihan di 2024 ini benar-benar dalam suasana kondusif. Berbicara mengenai kondusivitas, dan kita melihat beberapa informasi yang beredar bahwa kondisi dari situasi politik ini begitu panas untuk di Kota Banjarbaru, persaingannya begitu ketat begitu antara kedua pasangan calon. Bagaimana Bawaslu melihat hal ini? Memang kita tidak bisa kita pungkiri bahwa di Kota Banjarbaru ini kan calon di Kota Banjarbaru cuma ada 2, berarti ada head to head kan. Kami tetap menghimbau kepada para calon, relawan, dan juga tim suksesnya untuk benar-benar menjalankan pemilihan ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, sehingga kondusivitas di Kota Banjarbaru akan terjaga. Oke, baik. Nah, terkait juga dengan proses pengawasan yang nantinya akan dilakukan oleh Bawaslu, artinya nanti pemasangan alat peraga kampanye turut juga menjadi perhatian dari Bawaslu. Apa yang mungkin bisa dari sekarang disampaikan sehingga tidak dilakukan oleh peserta pemilu untuk dilanggar pada pemasangan alat peraga kampanye misalnya pada proses kampanye nanti? Ya, Bawaslu Kota Banjarbaru menghimbau kepada para calon, tim relawan atau tim sukses untuk mentaati peraturan ada PKPU nomor 13 tahun 2024. Di sana termuat salah satunya mengenai alat peraga, yang mana sesuai aturan kita akan melakukan menghimbau juga kepada kawan-kawan agar melakukan sesuai dengan PKPU nomor 13 tahun 2024. Jadi tetap berpedoman pada PKPU nomor 13 tahun 2024. Jadi hal-hal yang telah diatur dan juga dilarang sudah tercantum dalam peraturan KPU tersebut, Pak, ya, baik, dan harus ditaati. Nah, kemudian kalau masa kampanye 2 bulan, apakah ini menjadi potensi kerawanan di Kota Banjarbaru dengan waktu 2 bulan masa kampanye ini 2 bulan? Saya yakin apapun itu salah satu bentuk kerawanannya kalau kita sama-sama menjaga kondusivitas dan sama-sama menjaga serta sama-sama menjalankan sesuai dengan peraturan. Insya Allah kerawanan-kerawanan itu akan kita hindari. Iya. Oke, baik. Dengan menghindari kerawanan-kerawanan yang terjadi, tentu saja partisipasi masyarakat juga harus dibutuhkan untuk bisa menjaga kondusivitas yang terjadi di Kota Banjarbaru gitu. Nah, di Kota Banjarbaru juga tentunya dari Bawaslu merekrut yang namanya pengawas TPS begitu. Nah, prosesnya sekarang apakah juga sedang berlangsung, sedang rekrutmen atau bagaimana? Betul sekali. Jadi saat ini Bawaslu Kota Banjarbaru lagi melakukan proses perekrutan pengawas TPS yang mana kami singkat dengan PTPS, yang mana Banjarbaru ini memiliki 403 TPS, sehingga kami memerlukan 403 pengawas TPS. Kami menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bisa berpartisipasi untuk menjadi pengawas di tingkat TPS, sehingga Banjarbaru akan benar-benar tercukupi kota 403 PTPS tadi.
403 PTPS dan itu masih sedang berproses begitu ya. Di yang sebelumnya, apakah yang sudah pernah terdaftar waktu di pemilihan legislatif kemarin itu juga ada PTPS-nya, kemudian bisa mengajukan lagi atau bagaimana? Betul. Jadi kemarin di tahap pemilu kemarin ada 898 PTPS yang mana jumlah tersebut sesuai dengan jumlah TPS. Sekarang di pemilihan ini berjumlah 403 TPS. Jadi kita memerlukan di 403 PTPS yang mana kami juga mengharapkan kepada kawan-kawan yang menjadi PTPS di pemilu sebelumnya kemarin untuk bisa mendaftarkan diri juga. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bagi yang tidak terdaftar sebelumnya untuk PTPS waktu yang pemilihan legislatif kemarin juga berpotensi untuk bisa mendaftar menjadi PTPS pada pemilihan kepala daerah 2024 ini Pak ya? Betul. Jadi kita juga bagi siapa yang memenuhi persyaratan kami akan membuka selebar-lebarnya bagi kawan-kawan yang bersedia menjadi pengawas TPS. Oke, baik. Nah terkait juga dengan alat peraga kampanye ya, kita sering sekali melihat di pinggir jalan di Kota Banjarbaru ini sangat masif gambar-gambar ajakan untuk memilih wali kota dan wakil wali kota yang sudah ditetapkan pasangan calonnya nomor urutnya pada malam hari ini. Bagaimana pendapat dari Ketua Bawaslu saat ini? Itu boleh-boleh saja, itu kan merupakan salah satu bentuk sosialisasi mereka dan itu mereka lakukan sebelum penetapan menjadi calon wali kota dan wakil wali kota. Itu siapa saja sah-sah saja. Oke, jadi sah-sah saja dengan masifnya alat peraga kampanye yang bertebaran di pinggirnya selama tidak menyalahi aturan atau bagaimana ya? Iya betul Mas. Jadi selama tidak menyalahi aturan dan juga tidak mengganggu estetika, keindahan serta mengganggu lingkungan serta peraturan daerah. Oke, jadi tidak melanggar estetika dan juga tidak melanggar peraturan daerah, itu masih hal yang dianggap wajar untuk bisa memperkenalkan diri mereka, untuk bisa berkenalan dengan masyarakat lebih luas melalui media-media yang telah dipasang di beberapa ruas jalan dan sekitarnya begitu Pak ya. Nah terkait juga tadi dengan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, pesan dari Bawaslu Kota Banjarbaru kepada stakeholder juga barangkali, kemudian juga tadi pada seluruh lapisan masyarakat Kota Banjarbaru agar bisa berjalan dengan aman, damai dan lancar untuk pemilihan kepala daerah 2024 seperti apa? Silahkan. Kami Bawaslu Kota Banjarbaru mengharapkan kepada semua lapisan masyarakat bersama-sama kita menjaga situasi kondusivitas, jangan mudah terpengaruh, jangan mudah terprovokasi, apalagi ajakan-ajakan serta menjelek-jelekan salah satu calon. Kita semuanya menjaga kondisi di Kota Banjarbaru. Oke, jangan saling mengejek untuk masing-masing pasangan calon. Dukunglah pasangan calon masing-masing untuk bisa memenangkan gitu, pemilihan kepala daerah Kota Banjarbaru tahun 2024. Bersainglah secara sehat begitu. Bang, ya, terima kasih Pak Ihsan atas waktunya. Silakan kembali bertugas bersama dengan teman-teman dan sukses untuk mengawal pemilihan kepala daerah 2024 di Kota Banjarbaru. Baik, terima kasih sekali lagi dan pemirsa, sekali lagi kami sampaikan bahwa dalam pengundian dan penetapan dari pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru untuk pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, nomor urut 1 adalah Hajah Ernalisa Halabi yang berpasangan dengan Wartono. Kemudian untuk pasangan nomor urut 2 yaitu Haji Muhammad Aditya Mufti Arifin yang berpasangan dengan Dr. Andes Haji Said Abdullah MSI. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk partai pengusul dari pasangan Hajah Ernalisa Halabi dan juga Wartono diantaranya adalah PKB, kemudian Gerindra, PDI Perjuangan, Golongan Karya, Partai Nasdem, kemudian juga ada Partai Gelora, PKS, kemudian juga ada Partai Garuda, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrat, PSI, dan Perindo. Sedangkan untuk pengusul atau partai politik pengusul dari pasangan calon nomor urut 2 Haji Muhammad Aditya Mufti Arifin dan Dr. Andes Haji Said Abdullah MSI yaitu Partai P3, kemudian juga ada Partai Buruh dan juga Partai Umat. Dan pemirsa, sekali lagi kami sampaikan bahwa masing-masing dari pasangan calon ini memiliki visi dan misinya. Kalau pasangan
calon nomor urut 1, yaitu memiliki visi mewujudkan kota Banjarbaru elok, maju, adil, dan sejahtera, atau yang disingkat dengan EMAS. Sedangkan untuk visi dari pasangan calon nomor urut 2, yaitu Banjarbaru maju, agamis, sejahtera, dan berkelanjutan, atau Banjarbaru juara berkelanjutan. Dan pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, Anda masih menyaksikan tayangan ini yang mana disiarkan secara langsung oleh TVRI Kalimantan Selatan dan juga disiarkan secara live streaming melalui channel YouTube KPU Kota Banjarbaru. Dan akhirnya saya Arafat Al-Halim mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk menggunakan hak pilih Anda pada tanggal 27 November 2024 nanti. Sang sana kula kakawalan sabarata